Mari kita lanjutin part terakhir dari series Girl From Nowhere season kedua. Episode 7 judulnya Jenny X. Di awal-awal kita langsung diliatin sama selebgram SMA yang lagi nge-live cuy. Namanya tuh Jenny X. Dia sering live ngerjain PR bareng viewer-viewernya. Dia juga kadang ya sambil diselipin iklan endorse gitu. Tapi pas lagi nge-live ini tiba-tiba ada berita viral orang bundir. Jadi emak bapak yang selalu support anaknya ini nyuruh buat live Jen berhenti dulu. Besoknya Jen berangkat sekolah. Sebagai selebgram yang terkenal ramah dan baik hati, si Jenny ini nyapa semua murid yang dia temuin. Pokoknya Jenny ini ramah dan sangat humble ke orang lain. Di kelas dia ketemu sama murid pindahan baru yang ternyata adalah si Nano. Nano ngaku kalau dia fans berat si Jenny ini. Tiap malam katanya Nano selalu join di live-nya Jenny. Nano minta izin lah buat ngambil tempat duduknya Jenny di kelas. Jenny mau bilang gak boleh juga kayak mana karena dia kan lagi jaga image sebagai anak baik-baik. Akhirnya si Jenny ngebolehin. Nano bilang ke Jenny buat jujur aja dan ungkapin isi hatinya kalau emang gak mau. Gak usah pura-pura iya padahal di hati bilang enggak. Nano bisa tahu kalau selama ini si Jenny ini gak bahagia. Nano kemudian nyuruh Jen buat terbuka aja sama si Nano. Abis ngerasa nyaman sama Nano, akhirnya Jen cerita tentang kehidupan pribadinya ke Nano. Jen cerita kalau dia tuh lama-lama muak hidup kayak gini. Kayak misalkan harus bohong di depan kamera nge-review produk yang sebenarnya yang gak bagus-bagus amat. Bahkan pas hari ultahnya Jen ini, padahal si Jen ini minta hadiah HP ke orang tuanya. Tapi orang tuanya malah ngebeliin follower buat si Jen ini. Makin ngebuat Jen makin muak sama kehidupan selebnya. Dia capek harus pura-pura baik di depan banyak orang. Nano nanya apa yang sebenarnya Jen ini pengen. Jen bilang dia pengen jadi orang normal yang gak harus pura-pura baik di depan banyak orang. Dan juga dia pengen gak diperlakukan layaknya barang sama orang tuanya. Intinya si Jen ini pengen identitas Jenny X, kehidupan selebnya tuh hilang dari muka bumi ini. Nano nanya lagi, Jen ini serius pengen kayak gitu? Jen bilang dia tuh bener-bener menginginkan hal kayak gitu. Sorenya orang tuanya Jen ini abis balik belanja. Mereka ngeliat dari GPS kalungnya Jen kalau si Jen ini sekarang ada di rumah. Tiba-tiba nggak disangka-sangka Jen ini nge-live cuy. Pikir orang tuanya Jen ini lagi semangat-semangat banget nih karena rajin banget jam segini udah nge-live, ngendorse produk-produk gitu. Tapi makin ditonton kok agak lain live kali ini karena si Jenny X nge-live sambil ngungkapin perasaannya yang selama ini dia pendem. Dia jujur kalau selama ini ngendorse produk-produk jelek, plus orang tuanya tuh cuma manfaatin dia demi duit doang. Ngelihat itu orang tuanya panik banget, anaknya jadi kayak gitu. Mereka berusaha buat ngedobrak kamar Jen buat ngehentiin live-nya. Mereka makin dibuat kaget karena si Jenny ini ternyata nggak ada di kamarnya. Entah dari mana si Jenny ini nge-live. Dan tiba-tiba Jen bilang mau bundir di live-nya ini. Orang tuanya panik dan nelpon polisi. Nah penonton-penontonnya ini ngiranya ya elah si Jenny ini nih palingan caper doang. Dan ternyata beneran aja dilakuin sama si Jen. Dia bundir di saat live streamingnya masih berlangsung. Ternyata bundir tadi cumalah pura-pura karena Jen sama Nano udah ngerancanain ini semua dan pergi ke suatu tempat. Mereka ngeset kamar Jen semirip mungkin dengan tempat ini. Jen sama Nano berhasil ngemanipulasi kematian si selebgram Jenny X. Dan ternyata sebelum ini dimulai, kalung yang dikasih emaknya Jen yang ada GPS-nya itu udah dikirimin Jen lewat kantor pos ke rumahnya Jen. Jen pun ngambil identitas baru sebagai Rosie. Dia ngubah total penampilannya. Dia bareng Nano pun nginep di hotel. Tapi ternyata rencana penghilangan identitas ini ada aja hambatannya. Karena pas berita di TV ngabarin ada cewek yang mau ngebongkar tentang kejanggalan bundirnya Jen.
Dan orang yang mau ngebongkar itu adalah si Yuri. Yuri ngemanfaatin momen ini sekalian buat channel yang khusus kontennya sebagai detektif yang berusaha mencahin kejanggalan kasus bundirnya Jenny X. Ngelihat ada orang yang mau ngebongkar itu, si Jen yang sekarang namanya Rosie jadi kepikiran. Tiba-tiba si Rosie ini ditelepon sama Yuri dan ngajakin ketemuan. Yuri bilang kalau dia punya jalan keluar dari masalah ini semua. Akhirnya Rosie pun datang nemuin Yuri. Yuri ngancem kalau dia punya semua bukti buat ngebuktiin kalau si Rosie ini sebenarnya Jen yang masih hidup, yang pura-pura mati. Yuri minta Rosie buat nyingkirin Nano karena kata Yuri Nano ini berbahaya. Balik ke hotel, Rosie jadi bimbang harus percaya sama Yuri atau sama Nano. Rosie terusan bilang ke Nano kalau dia tuh kangen rumah. Diketawain lah sama Nano. Pas itu bilang gak butuh rumah sama orang tuanya yang cuma bisa manfaatin dia. Sekarang baru beberapa hari udah kangen aja. Pas tidur akhirnya Rosie ngebulatin tekad buat ngebunuh si Nano. Dia pun nikam Nano. Dia bingung harus apa kemudian. Yuri kemudian telepon dan nyuruh ngebuat TKP ini seolah-olah mereka tuh lagi berantem. Terus si Rosie ini nggak sengaja nusuk Nano buat ngebela diri. Habis ngacak-ngacak kamar hotel itu, Rosie buru-buru kabur dari situ. Dia nyari alibi dengan nge-live bareng Yuri sebagai Jenny X. Dia nyeritain kalau selama ini dia diculik sama Nano. Nah anehnya cuy, penontonnya tuh malah ngerasa aneh dan komen kalau si Rosie ini Jenny X palsu. Mereka bilang kalau Jenny X asli udah comeback. Si Rosie ini bingung, bahkan si Yuri ikutan bingung. Ternyata si Jenny X asli yang comeback itu adalah si Nano. สวัสดีค่ะ เจนนะคะ Rosie pun balik ke rumahnya. Dia ngeliat Nano bareng sama orang tuanya. Dia kemudian nerobos masuk, tapi langsung dimarahin sama orang tuanya sendiri. Jadi sekarang nasib Nano sama Jen ini ketuker cuy. Nano make identitas Jenny X yang udah dibuang sama Rosie. Nah si Rosie ini disangka sebagai penculik dari Jenny X. Si Rosie ini kemudian bilang kalau dialah Jen anak mereka. Si orang tua ini makin marah dan manggil polisi karena nih orang terus-terusan ngaku jadi Jen si Rosie itu. Polisi kemudian datang dan nangkep Rosie. Gak ada satupun orang yang percaya sama si Rosie ini adalah Jenny X. นี่เราทำผิดมากขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยโน Inilah karma gara-gara si Rosie ini ngebuang identitas sebagai Jenny X dan dia nggak bersyukur sama kehidupannya. Si Rosie ini kemudian kabur dari para polisi itu sambil menyesalkan perbuatannya. Nano ngelihat Rosie kayak gitu dari matanya kelihatan nggak tega cuy. Yuri pun datang dan ngelihat kalau luka Nano belum sembuh. Si Yuri yakin si Nano mulai ngeraguin tindakannya dan itulah yang ngebuat kekuatan Nano melemah karena dia makin berperi kemanusiaan. Yuri yakin dia bakalan bisa ngebunuh Nano yang mulai lemah ini dan episode ini pun berakhir. Nah itu cuy, pentingnya rasa syukur dalam hidup. Jangan karena ngerasa hidup kita sedikit menderita, kita pengen ngilang dari muka bumi ini. Orang tua si Jen loh, sebenarnya sayang sama dia. Cuma caranya aja kurang pas aja. Mereka tuh pengen dengan segala cara ngewujudin keinginan Jen, yaitu jadi terkenal. Makanya sampai strict banget gitu. Akhirnya si Jen ini nyesel kan, udah ngebuang kehidupannya. Episode 8 judulnya The Judgment. Dan ini episode terakhir dari series ini. Nano pindah lagi ke sebuah sekolah. Ternyata luka di leher Nano dari episode kemarin masih belum sembuh cuy. Dan si Yuri pun ngikut sama Nano pindah ke sini juga. Nah episode ini bakalan fokus ke anak cewek yang namanya Junko. Junko ini cewek yang sakit-sakitan, tubuhnya lemah dan dia pun duduk di kursi roda. Walaupun gitu si Junko ini pinter banget cuy. Dia pemenang Olimpiade Biologi Nasional. Ibunya Junko ternyata guru juga di sekolah ini. Nah emaknya ini ngebuka donasi buat Junko. Ya pastilah banyak yang nyumbangin duit buat Junko karena kasihan sama kondisinya. Nano terusan nyamperin lah ibunya Junko yang namanya Bu Wan. Bu Wan ini rutin selalu nyuntikin cairan obat gitu yang katanya biar badan Junko makin sehat.
Ngobrol-ngobrol lah Nano sama Bu Wan tentang kondisinya Junko. Dan diem-diem si Nano ini ngambil botol obat itu. Malamnya Junko abis makan disuntik pakai obat itu lagi. Besoknya Nano nemuin Bu Wan lagi. Nano nanya tentang kabar yang katanya ada guru yang menghilang secara misterius. Bu Wan cuma ngejawab dia nggak tahu apa-apa. Bahkan nggak cuma satu guru cuy, banyak guru yang menghilang secara misterius juga di sekolah ini. Nano kemudian ngasihin botol yang dia ambil kemarin. Nah, Nano bilang kalau obat ini isinya bukan buat nyembuhin penyakitnya Junko, tapi obat lain. Jam istirahat, Junko ini dibawa sama temennya. Katanya Junko tuh abis jatuh di kamar mandi. Tiba-tiba Nano ngirim pesan ke ibu ini dengan bilang kalau guru ini udah nyuntikin obat buat memperlemah si Junko. Si Nano juga ngirimin sebuah foto barang-barang yang ada di ruang bawah tanah di rumahnya Bu Wan. Dan ternyata di sana Nano nemuin sebuah mayat manusia yang lagi diawetin. Bu Wan pun ngajak Nano ketemu. Pas Nano mau nyebarin foto-foto itu, Bu Wan ngejujurin semuanya. Ternyata keungkaplah kalau selama ini Junko disuntikin obat bius sama ibunya sendiri. Tujuannya biar Junko tuh ya sakit-sakitan terus. Nah ini nih dimanfaatin sama Bu Wan buat narik sumbangan biar dikasihani sama orang-orang. Nah ternyata hasil sumbangan atau donasi ini bakalan dikasih ke keluarga korban-korban yang ada di ruang bawah tanah itu. Nah korban yang dimaksud itu orang-orang yang mati yang ada di ruang bawah tanahnya Bu Wan. Dan fakta yang mencengangkan adalah yang ngebunuh semua mayat itu adalah si Junko. Dia tuh kata Bu Wan layaknya monster. Jadi gini cuy, pernah suatu ketika Junko tuh sakit gak bisa jalan. Nah tapi sama temen-temennya tuh malah dibully. Dia lapor guru juga malah si guru ini gak peduli sama Junko. Junko-nya malah yang disalahin sama guru ini. Alhasil si Junko nggak mau sekolah sampai kakinya sembuh. Dia terus-terusan belajar tentang anatomi tubuh manusia. Dia pokoknya sampai ketagihan belajar biologi. Sampai-sampai ia bisa menang olimpiade. Singkat cerita, pas kakinya Junko udah sembuh, dia ngajak teman kelasnya yang pas itu ngebully dia ke rumahnya. Kata Junko dia mau nunjukin sesuatu. Tapi tiba-tiba pas emaknya ini si Bu Wan masuk ke kamarnya Junko, alangkah terkejutnya ketika ngeliat Junko udah ngebunuh temennya dan ngebedah isi perutnya. Seolah-olah Junko ini lagi belajar anatomi tubuh manusia secara langsung, secara praktek langsung. Karena takut si Junko bakalan dipenjara, si Bu Wan ini pun nutupin kasus Junko udah ngebunuh orang. Sampai si Junko ini ternyata udah ngebunuh beberapa orang lagi, termasuk guru yang gak peduli sama dia pas itu. Dan mayat mereka dibawalah sama Bu Wan ini di ruang bawah tanahnya. Pas lagi cerita kayak gitu ke Nano, Yuri bareng Junko dateng. Yuri ngomporin Junko dengan bilang kalau selama ini Junko diracun sama emaknya sendiri. Nah itu tuh makin ngebuat Junko dendam ke emaknya. Junko dikasih pisau sama Yuri. Ternyata Junko tuh udah sehat karena selama beberapa hari ini diem-diem Yuri udah nuker botol obat bius yang disuntikin Bu Wan diganti sama Yuri sama botol vitamin. Yuri nyuruh Junko ngasih hukuman ke emaknya. Junko pun duel bareng emaknya. Junko nusukin emaknya pakai pisau itu. Nano sama Yuri ngeliatin dari jauh. Tujuan mereka tuh sebenarnya sama. Cuma cara mereka aja yang berbeda. Dimana si Yuri ini mainnya lebih ekstrim, pengen buru-buru ngasih hukuman ke seseorang. Dan pertarungan ini diakhirin ketika pas banget sebelum Junko mau ngebunuh emaknya. Nano ngehentiin pakai tangan kosong sampai darah Nano berceceran. Bu Wan ngeliat itu langsung memanfaatin momen. Dia langsung nusukin pisau itu ke tubuhnya Nano sampai beberapa kali tusukan dan ngebuat si Nano ini mati cuy. Yuri yang lihat itu seneng banget, ketawa-tawa dia cuy, karena akhirnya Nano berhasil dia kalahin dan berhasil dia bunuh. Karena dia tahu Nano ini makin lama makin melemah dari episode sebelumnya. Abis Bu Wan ngebunuh Nano, Junko nyamperin dan leher emaknya sendiri. Yuri terusan nyuruh Junko minum darahnya buat berbagi kekuatan.
Mereka berdua pun pergi dan mencar dengan tujuan mau ngasih lebih banyak karma ke orang-orang, tapi dengan cara mereka sendiri yang berbeda sama Nano. Dan mereka juga katanya mau berbagi kekuatan ke orang-orang yang potensial, yang mereka anggap bakalan bisa ngasih karma ke orang-orang lebih banyak lagi. Dan plot twistnya cuy, Nano duduk manis di atas sini sambil ngeliatin tingkah kegoblokan Yuri yang ngerasa dia adalah pemenangnya. Dan season 2 series Girl From Nowhere ini pun berakhir. Nah, mari kita bahas dari awal cuy. Kita disuguhin cerita-cerita yang bikin deg-degan dan penuh kejutan. Setiap episode Nano selalu berhasil ngebales kejahatan dan ketidakadilan dengan cara yang tak terduga. Sepanjang season ini kita diajak mikir tentang tindakan dan konsekuensi di mana Nano jadi karma yang selalu ngehukum orang-orang yang berbuat salah. Sementara Yuri bisa dibilang nih orang tuh lebih ekstrim dalam mengeksekusi rencana-rencananya. Intinya, meski kejahatan sering menang, kebenaran dan karma nggak bakalan lupa buat ngehukum. Oke semuanya, kita bakalan ketemu lagi di alur cerita berikutnya. Bye-bye.